Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Sanifah Reza dengan NIM 2005 23629220. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pemodelan untuk membuat kolom beton bertulang menggunakan program bantu Tekla Structures. Adapun untuk langkah-langkah yang pertama, yaitu kita harus membuka terlebih dahulu program Tekla Structures. Lalu di sini kita menunggu hingga prosesnya selesai. Lalu kita create new file. Di sini saya memberi nama pemodelan kolom beton bertulang. Lalu kita klik create dan kita tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini saya akan melakukan pemodelan untuk kolom beton bertulang dengan dimensi 40 cm dikali 40 cm dengan tinggi yaitu 4 meter. Di sini pemodelan saya lakukan juga lengkap dengan detailing pada kolom. Nah, untuk ketika program bantu Tekla Structures ini sudah terbuka, kita bisa melakukan pengubahan untuk properties dari grid yang akan digunakan. Di sini yang perlu dilakukan adalah memilih gridnya, lalu kita masuk ke properties dan kita masukkan properties sebagai berikut. Di sini untuk X-nya saya hanya masukkan 0 dan Y-nya juga hanya saya masukkan 0. Lalu untuk Z-nya saya masukkan 4000 dan 8000. Lalu kita klik modify. Nah, di sini kita harus klik kanan dan pilih fit work area to entire model. Nah, di sini grid sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah di sini kita harus membuat terlebih dahulu untuk kolom beton bertulangnya. Kita masuk ke menu concrete, lalu kita masuk ke menu column dan create concrete column. Di sini untuk name-nya saya biarkan kolom dengan profile 400 x 400, dimana ini adalah ukuran dari kolom yang akan kita buat. Lalu untuk materialnya di sini saya menggunakan C25. Kita apply dan OK. Untuk class-nya di sini class hanya menandakan untuk warna saja. Di sini saya memilih class-nya adalah 1. Lalu untuk position-nya, di sini saya masukkan nilai untuk topnya adalah 4000. Nilai ini diperoleh dari tinggi dari kolom yang akan dibuat, yaitu 4 meter atau 4000 mm. Lalu di sini kita tidak bisa klik modify, maka kita langsung klik kiri saja pada grid yang sudah dibuat. Maka secara otomatis kolom akan terbentuk di grid yang sudah kita buat. Kita klik kanan dan interrupt untuk mengakhiri perintah. Lalu di sini kita akan melakukan pemodelan dari tulangan pada kolom atau detailing kolom. Nah, untuk mempermudah prosesnya, kita bisa masuk ke menu view, lalu kita masuk ke rendering dan part shaded wireframe. Di sini tampilan dari kolom atau dari betonnya akan sedikit transparan sehingga akan mempermudah kita dalam melihat tulangan yang sudah dibuat. Lalu kita masuk ke menu application and component di bagian kanan layar. Lalu kita tuliskan 83. Nah, di sini akan muncul 3 opsi. Yang pertama yaitu rectangular column reinforcement, lalu extension side plate, dan yang terakhir adalah side rail support hanger assembly. Di sini yang akan kita gunakan adalah rectangular column reinforcement. Kita tinggal klik kiri, kita pilih, lalu kita klik pada kolom yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini secara otomatis tulangan sudah terbentuk di dalam kolom yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya kita harus melakukan penyesuaian properties dari tulangan yang sudah kita buat ini. Caranya adalah dengan klik 2 kali pada tulangan yang sudah dibuat. Berikut ini terdapat beberapa menu. Yang pertama adalah menu main bars. Nah, di sini main bar sendiri adalah tulangan utama, di mana
pada perencanaan kali ini dapat dilihat bahwa pada perencanaan sudah dituliskan bahwa tulangan yang digunakan adalah tulangan dengan diameter 16. Maka kita bisa masuk ke size, kita pilih yang 16 main, kita klik OK. Lalu kita masuk ke menu bar ends. Di sini untuk menu bar ends ini digunakan untuk mengatur dari properties dari panjang lewatan atau penjangkaran dari tulangan pada kolom. Namun pada perencanaan kali ini sistem yang digunakan untuk menyambung antar tulangan adalah menggunakan sistem coupler, sehingga di sini saya tidak melakukan pemodelan dari panjang lewatan. Lalu untuk angka-angka yang ada di sini bisa kita masukkan. Untuk corner bars kita isi 0, sidebars 0, dan sidebars 2 juga 0. Begitu pula untuk yang di bagian horizontal extension kita masukkan 0 semua. Di sini juga untuk yang bagian bawah kita masukkan 0 semua. Lalu di sini kita pilih untuk type-nya adalah no hook semua. Dan kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu sidebars, dimana ketika kita tidak melakukan pengaturan pada sidebars ini, tulangan yang akan terbentuk hanya ada tulangan di setiap ujung dari kolom. Namun jika dilihat dari perencanaan yang sudah dilakukan, di sini pada setiap sisi dari kolom terdapat 4 buah tulangan, maka harus ditambahkan lagi ada 2 tulangan di bagian tengah sini. Maka untuk sidebar 1 kita isikan di sini dari 0 kita ganti menjadi 1, dan sidebars 2 juga kita masukkan 1. Begitu pula untuk di bagian vertikal, sidebar 1-nya kita masukkan 1 dan sidebars 2 kita masukkan 1. Lalu untuk bagian kotak yang bawah ini adalah jarak sidebars dari tulangan yang ada di ujung. Maka di sini bisa kita masukkan dari perencanaan sudah bisa dihitung bahwa jarak sidebar 1 adalah 94,66 dan untuk sidebars 2 jaraknya adalah 189,32. Hal ini juga berlaku sama untuk di bagian vertikal. Kita masukkan untuk sidebar satunya 94,66 dan sidebars 2 189,32. Lalu di sini untuk size-nya kita juga menggunakan 16, diameter 16, atau kita gunakan di sini size 16 main. Begitu pula untuk sidebars 2 16 main. Lalu kita masuk ke menu stirrups. Stirrups ini adalah sengkang, dimana kita harus mengatur dari sengkang ini sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Di sini karena kita ingin tulangannya berada hingga ujung dari kolom, maka di sini kita masukkan untuk nilai 50 ini kita ganti menjadi 0. Begitu pula untuk yang di bawah 0. Lalu nah di sini ada spacing, ada 3 kotak yang sudah terisi. Di sini angka yang harus dimasukkan adalah jarak tulangan sengkang pada bagian tumpuan dan juga lapangan. Dimana pada bagian tumpuan jarak antar tulangnya sudah direncanakan adalah 100 dan di bagian lapangan adalah 150 mm. Lalu di bagian tumpuan ketika dihitung ternyata ada 7 tulangan sengkang, maka di sini kita masukkan untuk bar overlaps-nya kita masukkan 7 dan begitu pula untuk yang bagian bawah 7. Lalu untuk model dari tulangan sengkangnya kita bisa pilih dengan radius dengan sudut 135 derajat, dan untuk size-nya di sini sesuai dengan perencanaan. Di sini menggunakan diameter 10. Maka untuk size-nya di sini kita gunakan 10 stirrup semua. Hal ini juga berlaku dari tulangan 1 hingga 5. Kita masukkan semuanya 10 stirrup. Lalu kita klik di modify, apply, dan juga OK.
Nah, maka secara otomatis tulangan sudah terbentuk sedemikian rupa pada kolom yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan memodelkan untuk sistem coupler pada kolom yang sudah kita buat ini. Namun sebelumnya kita harus melakukan copy dari tulangan dan juga kolom yang sudah dibuat. Caranya adalah dengan kita pilih semua pada kolom dan juga tulangannya, lalu kita masuk ke menu edit, kita masuk ke menu copy spesial dan masuk ke menu linear. Di sini untuk nilai DZ-nya kita masukkan 4000. Hal ini sesuai dengan tinggi kolom yang sudah dibuat, yaitu 4000 mm. Kita klik copy dan juga OK. Klik kanan dan interrupt untuk mengakhiri perintah sebelumnya. Nah, di sini posisinya sudah menyambung antara kolom yang satu dengan kolom di atasnya. Namun ketika kita ingin memasukkan sistem coupler pada tulangan ini, kita harus melakukan explode komponen terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan tulangan yang sudah terbentuk ini masih berupa komponen. Jadi kita pilih yang pertama untuk di bagian tulangan bawah, kita klik kanan dan explode komponen. Hal ini juga berlaku untuk di bagian tulangan atas. Kita klik kanan dan explode komponen. Lalu di sini dapat dilihat bahwa terdapat dua tulangan sengkang yang saling menabrak. Maka salah satu tulangan harus kita hapus terlebih dahulu. Di sini saya akan menghapus yang bagian atas. Namun ketika kita ingin menghapus ini, kita harus klik kanan dan juga kita pilih ungroup. Hal ini dikarenakan semua tulangan sengkang masih digabung menjadi satu grup. Lalu kita ungroup sehingga kita bisa memilih salah satu tulangan saja. Kita hapus. Lalu kita akan menyambungkan dari tulangan utama dengan menggunakan sistem coupler. Caranya adalah kita masuk ke menu rebar. Lalu kita pilih ke menu coupler. Create rebar coupler. Nah, untuk yang harus dilakukan di sini adalah pertama kita harus memilih salah satu tulangan yang akan disambungkan. Di sini saya akan contohkan dengan memilih tulangan di bagian atas. Lalu selanjutnya kita pilih tulangan kedua yang akan disambungkan. Otomatis adalah tulangan di bawah dari tulangan yang sudah kita pilih sebelumnya. Kita klik kiri dan secara otomatis sistem coupler sudah terbentuk di tulangan ini. Kita lakukan hal yang sama kepada di semua tulangan utama. Kita klik kiri, pilih salah satu tulangan dan tulangan yang lain. Nah, di sini untuk sistem coupler sudah terbentuk di semua tulangan utama. Kita periksa terlebih dahulu. Di sini semua tulangan utama sudah saling tersambung antara satu dan yang lain. Maka dengan demikian untuk pemodelan kolom button bertulang dengan menggunakan program bantu Tekla Structures dan menggunakan sistem coupler sudah selesai kita lakukan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Atas segala kekurangannya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.